Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah teman-teman tahu bagaimana proses sirkulasi darah itu bisa terjadi di dalam tubuh manusia? Ya, kita tahu yang memompa darah itu adalah jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang. Ada serambi kiri dan serambi kanan, ada bilik kiri dan bilik kanan. Jadi ada 4 ruang. Nah, proses sirkulasi darah dimulai dari ketika darah kotor masuk ke jantung, yaitu melalui serambi kanan. Kenapa darahnya dibilang darah kotor? Karena darah ini mengandung karbon dioksida dan zat-zat lainnya yang diambil dari sel-sel dalam tubuh kita. Ketika darah kotor ini masuk ke dalam serambi kanan, dia akan mengalir ke bilik kanan. Nah, lalu dari bilik kanan darah ini akan dipompa ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Darah yang kotor yang mengandung karbon dioksida tadi akan dirubah menjadi darah yang bersih, yang mengandung oksigen. Darah yang bersih ini akan kembali mengalir ke jantung melalui serambi kiri. Lalu darah dari serambi kiri akan mengalir ke bilik kiri, dan bilik kiri akan memompakan darah yang bersih tersebut ke seluruh bagian tubuh. Pada akhirnya darah akan sampai ke sel-sel pada tubuh kita, dan di sana akan ada pertukaran gas lagi antara karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida dilepaskan oleh sel-sel tubuh kita, dan sel tubuh kita akan menerima oksigen dari darah tadi. Lalu darah yang bersih tadi akan menjadi darah yang kotor lagi, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, darah yang kotor ini akan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui serambi kanan. Dan proses yang sama pun akan terulang lagi seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, tapi pernahkah kita terpikir, bukannya jantung juga perlu darah ya? Darah yang bersih. Kalau jantung memompa darah, bagaimana jantung menyuplai darahnya sendiri? Ya, jadi karena Tuhan itu sungguh luar biasa dan Tuhanlah yang merancang kita dan menciptakan kita, jadi jantung juga diperlengkapi dengan yang namanya arteri koroner, pembuluh arteri koroner. Nah, arteri inilah yang menyuplai darah bersih kepada jantung. Nah, itu dia. Jadi sungguh luar biasa ya, pencipta kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, merancang kita. Nah, ini sebagai salah satu contoh kecil saja proses sirkulasi darah yang terjadi di tubuh kita. Sungguh suatu proses yang tidak sederhana, tetapi indah dan berjalan dengan harmoni di dalam tubuh manusia. Itulah hebatnya pencipta kita, Tuhan itu sendiri. Dia merancang segala sesuatu dengan luar biasa. Nah, ini baru satu proses. Ada banyak proses yang terjadi di dalam tubuh kita, dalam sepersekian detik. Bahkan mungkin kita tidak sadar. Ada begitu banyak proses atau mekanisme biokimia atau proses-proses lainnya yang terjadi dalam tubuh manusia. Jadi kembali lagi, memang Tuhanlah yang luar biasa. Tuhanlah yang merancang itu semua, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tetapi sayangnya banyak teori-teori di luar sana yang mengajarkan bahwa manusia itu tercipta dengan sendirinya. Manusia itu tercipta dengan tidak sengaja. Tentu saja ini suatu teori yang salah ya teman-teman. Kita tahu di buku Kejadian, di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan kita. Ketika kita melihat bangunan, kita bisa bilang rumah. Rumah ini terdiri dari 4 jendela di kiri dan kanan, lalu atapnya warnanya kuning mungkin,
Di dalam rumah ini ada foto yang dipajang, beberapa foto. Lalu ada sofa, ada meja makan, ada kompor, dan lain-lain. Mungkinkah rumah yang sedemikian rupa didesain, dirancang seperti ini, tiba-tiba ada, tanpa ada yang membangunnya atau yang merancangnya? Tentu saja rumah ini harus ada yang merancang ya teman-teman. Kalau kita melihat buku, dengan segala tulisan yang ada di dalam, dengan halaman-halamannya, dengan paragraf-paragrafnya, dengan isi, ide pikiran, dengan cover, dan semuanya yang ada di dalam buku itu. Apakah mungkin bahwa buku ini tiba-tiba ada, tiba-tiba tercipta? Pastinya tidak mungkin ya. Harus ada orang yang menulis buku tersebut. Dia tidak tiba-tiba ada atau terjadi dengan tidak sengaja. Begitu juga dengan manusia. Tadi kita sudah membahas bagaimana proses sirkulasi darah di dalam tubuh manusia ini begitu luar biasa dirancang. Dan kita belum bicara tentang proses-proses lainnya di dalam tubuh kita. Lalu pertanyaannya, mungkinkah manusia dengan segala proses yang sungguh indah dan luar biasa yang terjadi di dalam tubuhnya, manusia yang dirancang sedemikian rupa, mungkinkah manusia tercipta dengan tidak sengaja atau dia tercipta sendiri? Tentunya tidak mungkin ya teman-teman. Manusia harus ada yang menciptakannya. Manusia harus ada perancangnya. Dan kita tahu itu adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Maka dari itu, kita patut mengajarkan ini kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara kita. Kita tidak tahu apa yang mereka dapatkan di sekolah. Bagaimana teori-teori ini juga diajarkan kepada anak-anak muda. Setan mau supaya kita melupakan Tuhan sebagai pencipta kita. Ya kan? Dan ya, kiranya apa yang kita dengar pada petang hari ini bisa semakin membentengi kita melawan teori-teori palsu yang berasal dari setan. Dan ketika kita merenungkan, kita memikirkan bagaimana Tuhan merancang tubuh kita dengan dahsyat, mungkin kita akan berseru seperti apa yang diserukan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Dilanjutkan di dalam buku My Life Today, halaman 127 paragraf yang kelima, dikatakan, "Sebagaimana dalam mempelajari fisiologi manusia, melihat bahwa mereka sesungguhnya dijadikan dahsyat dan ajaib, mereka akan terinspirasi dengan rasa hormat." Jadi teman-teman, sekali lagi kita diingatkan, kita diciptakan dengan luar biasa. Kita diciptakan, dirancang oleh Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Ketika kita sudah menyadari itu, maka respon kita adalah, mari kita pergunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.